Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini dari sejumlah titik kepadatan arus balik Lebaran 2025. Kita akan bergabung dengan rekan Rudi Setiawan yang berada di Karawang, Jawa Barat. Kemudian ada rekan To Iskandar di jalur arteri Pantura dan juga Yuan Pangestu di jalur Nagrek. Halo, selamat sore rekan-rekan. Kita akan ke Rudi Setiawan terlebih dahulu. Rudi, bagaimana situasi saat ini di sana? Ya, pemirsa, kami informasikan untuk arus lalu lintas saat ini kondisi di ruas jalur Jakarta Cikampek memang diguyur hujan lebat ya, di mana akibat diguyur hujan lebat ini arus lalu lintas dari kedua arah ini mengalami kepadatan bahkan mengalami kemacetan yang cukup panjang, mulai dari kilometer 56 hingga kilometer 46, artinya ini sekitar kurang lebih 10 kilometer. Bahkan kalau melihat dari tingginya volume kendaraan saat ini, diperkirakan akan terus menguntai panjang ke arah ke belakang saya. Ya, saya akan memastikan atau memperlihatkan, saya akan langsung menunjukkan lokasi kondisi terkini kepadatan dari kedua arah, baik dari arah Jakarta maupun arus balik dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur yang mengarah melalui gerbang tol Cikatama. Ya, saya langsung saja akan memperlihatkan kondisi terkini dari kedua arah, di mana untuk arus lalu lintas saat ini memang kondisinya cukup ramai sehingga mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Ya, bisa saya perlihatkan ini gambar kondisi terkini. Ini gambar kondisi terkini di mana arus lalu lintas mengalami kepadatan yang cukup signifikan. Ya, ini saudara bisa Anda lihat, ini gambar arus balik dari arah Cikampek atau dari gerbang tol Cikatama mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dan kemudian untuk arah yang saya gambarkan ini di bawah ini merupakan arah dari Jakarta juga mengalami kepadatan. Kalau melihat dari kondisi volume yang saat ini, dipastikan ini akan terus mengalami kepadatan yang cukup panjang. Ya, saya juga akan memperlihatkan kondisi dari arah timur. Ya, pemirsa, ini kalau dari arah timur kondisinya cukup panjang sekali. Ya, cukup panjang sekali. Ya, ini gambar terkini bisa saya perlihatkan. Ini gambar kondisi, saya akan detailkan. Ini gambar kepadatan yang berada di kilometer 55 sampai 56. Dan ini juga kontraflow sudah diberlakukan 2 lajur sebenarnya. Namun hanya yang diberlakukan hanya atau yang digunakan ini hanya 1 lajur saja, yaitu lajur sebelah bagian kiri, di mana arus lalu lintas ini hanya 1 lajur saja, sehingga memang sini jadi mengalami kepadatan yang cukup panjang. Ya, kalau kita melihat dari arah ke belakang itu cukup panjang sekali. Kalau tadi saya melihat itu dari sampai kilometer 57, tepatnya di rest area 57. Namun karena volume cukup tinggi, jadi sehingga kendaraan terus mengalami kepadatan. Ya, demikian untuk sementara yang dapat kami informasikan. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 55. Saat ini kita akan menuju ke To Iskandar terlebih dahulu. Tois, bagaimana kemacetan kendaraan masih terjadi hingga sore hari ini di jalur Pantura? Ya, baik Diandra dan juga pemirsa, dapat kami informasikan ribuan kendaraan sepeda motor yang terjadi mengalami kepadatan atau kemacetan di titik simpul pertemuan arus. Salah satunya saat ini saya mengabarkan di Jalan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada siang tadi itu ribuan kendaraan sepeda motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju ke sejumlah ibu kota, salah satunya Jakarta dan Bandung, mengalami kepadatan yang cukup panjang. Bahkan kepadatan ini, Diandra dan juga pemirsa, akibat adanya angkutan umum yang sudah beroperasi. Tidak hanya angkutan umum saja, Diandra,
kepadatan ini juga dengan adanya warga lokal Cirebon yang melakukan aktivitas untuk berwisata ke sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Kuningan sendiri. Dan dapat kami informasikan juga Diandra, pada biasanya titik-titik rawan kemacetan itu pada ada di jam-jam tertentu, salah satunya di jam sore ini, dan terlihat nanti saya akan menggambarkan Diandra di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini terjebak antrian yang cukup panjang seperti itu, Diandra. Nah, salah satunya seperti ini, Diandra, di mana ribuan kendaraan sepeda motor ini memadati ruas jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sepanjang perjalanan sana bisa mencapai 4 kilometer lebih, Diandra, di mana dengan kepadatan ini juga dengan adanya membludaknya ribuan kendaraan sepeda motor juga dengan adanya mobil pribadi seperti itu. Nah, dengan kepadatan ini juga kita lihat banyaknya angkutan umum yang sudah beroperasi di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri. Nah, seperti salah satu yang di depan layar kaca, di mana Cirebon jurusan Bandung ini sudah beroperasi sejak H+2 kemarin. Sehingga para pemudik kendaraan sepeda motor ini terjebak antrian yang cukup panjang. Sementara itu, Diandra, dengan kami mendapatkan informasi juga dari Dishub Kabupaten Kota sendiri, tercatat sejak jam 12 dini hari hingga jam 1 siang tadi tercatat mencapai 28.000 kendaraan yang melintas di jalur arteri Kota Cirebon sendiri. Dan hingga saat ini semenjak sudah pukul 5, kendaraan ini terus membludak di jalur arteri. Dan bagi para pemudik juga dihimbau, Diandra, karena di mana titik-titik rawan kemacetan gitu, selain adanya titik pertemuan arus juga, pemudik juga harus mewaspadai karena curah hujan di Kabupaten Cirebon maupun Kota Cirebon sendiri sedang turun hujan, di mana kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi para pemudik karena lantaran kondisi jalan yang licin, terus jalan-jalan yang tertutupi dengan genangan air, lalu juga dengan jarak pandang para pemudik sehingga bisa menghambat bagi para pengendara. Nah, bisa terlihat juga, Diandra, masih banyaknya pengendara pemudik sepeda motor yang melakukan perjalanan mereka dengan membawa barang yang berlebihan, Diandra. Salah satunya membawa anak atau barang bawaan yang belakangnya. Sementara itu, Diandra, hingga saat ini petugas kepolisian juga terus menarik kendaraan dari arah Jawa menuju ke Jakarta sendiri dan mempersiapkan pemudik dari arah Jawa ke Jakarta. Kondisi ini juga petugas kepolisian terus melakukan membuka tutup di jalur arteri ini. Dan puncak arus mudik juga diprediksikan akan terjadi pada tanggal 6 dan 7 hari besok nanti. Seperti itu, Drianda. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat, Tois. Dan selanjutnya kita akan memantau di jalur Nagrek. Di sana sudah ada rekan Yuan Pangestu. Yuan, bagaimana, terjadi kepadatankah di sana? Ya, baik Yandra dan juga pemirsa. Hingga sore ini atau 4 hari setelah Lebaran ini, arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek, tepatnya lokasi saya melaporkan sekarang ini di lingkar keluar barat Nagrek ini, terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang, di mana antrian kendaraan di lokasi saya melaporkan saat ini telah mencapai 2 km. Untuk mengetahui seperti apa kondisi di jalur lingkar keluar barat Nagrek ini, saya akan memperlihatkan kondisi di lokasi tempat kemacetan yang saat ini saya sedang melaporkan ini. Seperti inilah kondisi kemacetan di H+4 Lebaran, tepatnya di lingkar barat keluar Nagrek ini. Kemacetan terjadi sejak setengah jam yang lalu, di mana volume kendaraan yang melintasi jalur selatan sendiri
itu sudah mulai tinggi. Untuk mayoritas pemudik yang akan kembali ke ibu kota sendiri ini yang melintasi jalur selatan nagrek kebanyakan memilih waktu siang hingga sore atau hingga malam hari, di mana secara waktu sekarang ini arus lalu lintas meningkat dengan signifikan sehingga terjadi kemacetan atau antrian kendaraan yang cukup panjang. Hingga saat ini petugas kepolisian dari Polresta Bandung masih terus melakukan pengaturan lalu lintas, tepatnya di keluar lingkar barat nagrek ini. Pihak kepolisian juga telah berupaya melakukan cara bertindak 3 kanalisasi dengan cara 3 penambahan 3 lajur menuju Bandung atau menuju ibu kota Jakarta, serta 1 lajur menuju arah Tasik dan Garut. Untuk mayoritas kendaraan yang melintasi jalur selatan nagrek sendiri ini berasal dari beberapa kota di kawasan Timur Priangan seperti Garut, Tasik, dan beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur lainnya. Hingga saat ini tercatat dari Dinas Perhubungan sendiri hingga saat ini telah melintasi sebanyak 60.000 kendaraan melintasi jalur selatan, terhitung sejak pukul 12.00 hingga saat ini. Nah, ini nama mengantisipasi arus kepanjangan arus melintasi jalur selatan ini. Kepolisian ini memberlakukan juga penutupan arus di Jalan Ciaro Garut. Ya di lokasi saya ini sekarang melaporkan ini jalur yang akan menuju ke kawasan kota Bandung atau yang akan menuju ke ibu kota Jakarta melintasi kawasan Cilenyi. Di jalur ini sendiri terdapat penyempitan badan lajur dari yang asalnya 3 lajur menjadi 2 lajur. Yang Anda lihat di sini, pihak kepolisian dari Polresta Bandung ini masih terus melakukan penguraian kemacetan di jalur ini. Begitu, Yandra. Baik, Yuan, kalau kita lihat di sana kan visualnya ini padat sekali di jalur nagrek. Apakah akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di sana? Ya, pihak kepolisian juga telah memberlakukan sistem satu arah atau one way dari kawasan Citaman hingga kawasan Nagrek sendiri ini telah diberlakukan petugas kepolisian sejak kemacetan ini terjadi pada beberapa jam yang lalu. Begitu, Yandra. Baik, kemudian ini untuk kendaraan sendiri ini didominasi oleh lebih banyak roda 2 atau lebih banyak kendaraan roda 4? Untuk dominasi kendaraan yang melintasi jalur selatan sendiri ini masih didominasi kendaraan roda 4 yang dari ibu kota yang berplat nomor B, berasal dari beberapa kota di timur Bandung seperti Tasik, Garut, Banjar, Ciamis, hingga beberapa kota lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kembali, Yandra. Baik, kalau kita lihat juga di visual ini lalu lintas sangat padat. Mungkin boleh dijelaskan ini sudah berapa kilometer dan sudah sejak pukul berapa kemacetan seperti ini terjadi? Kemacetan di jalur selatan sendiri ini terjadi sejak pukul 14.30, di mana pada pukul tersebut mayoritas pengguna jalan ini menggunakan jalur selatan nagrek sehingga terjadinya antrian di jalur selatan ini. Begitu, Yandra. Baik, terima kasih. Yuan melaporkan langsung dari jalur nagrek dan juga sebelumnya ada Toy Iskandar dari Cirebon dan juga Rudi Setiawan langsung dari Karawang. Terima kasih rekan-rekan, selamat sore dan selamat kembali bertugas.